Oke, untuk gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks keragaman tes sudah dicatat? Sudah ya? Baik, kalau sudah lanjut ke paragraf yang terakhir, yaitu budaya Indonesia. Di fotokopi yang terakhir ditempel. Yuk kita baca sama-sama. Indonesia yang memiliki wilayah dari Sabang hingga Merauke. Terdapat banyak sekali adat istiadat dan kebiasaan yang berbeda-beda setiap daerahnya. Keberagaman adat istiadat mulai dari agama, ras, suku, adat berpakaian, tarian adat, upacara adat, rumah adat, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, sebagai warga negara yang baik, kita harus menjaga keutuhan, persatuan, dan kesatuan. Pertanyaannya, ada berapa kalimatkah di paragraf budaya Indonesia? Jason, Rafael, Bruce, ada berapa? Ada 4, betul. Ada 4. Indonesia memiliki wilayah dari Sabang sampai Merauke 1. Dapat banyak sekali adat istiadat sampai daerahnya 2. Keberagaman adat istiadat sampai lain sebagainya 3. Keempat, oleh karena itu sebagai warga negara yang baik kita harus menjaga dan sampai kesatuan. Ada 4 paragraf lagi, 4 kalimat. Pertanyaannya sekarang, yang manakah kalimat utama? Nah, pasti kalian menjawab Indonesia yang memiliki wilayah dari Sabang sampai Merauke. Hingga Merauke itu Pak kalimat utamanya. Nah, di sini ada kata-kata oleh karena itu, sudah Pak Agus blok dengan Pak Agus buat miring. Oleh karena itu berarti paragraf ini berada kalimat yang berupa kesimpulan di bawah ini. Maka kalau ada paragraf yang ada bunyi di akhir paragraf oleh karena itu, maka dari itu, jadi kalau ada kata-kata seperti itu berarti kalimat utamanya ada di awal atau di akhir? Di akhir paragraf. Nah, kalimat pertamanya berarti oleh karena itu sebagai warga negara yang baik kita harus menjaga keutuhan, persatuan, dan kesatuan. Silahkan dicatat dulu kalimat utamanya, di-pause dulu. Kalau sudah selesai silahkan dilanjutkan. Nah, karena gitu ya. Nah, karena kalimat utamanya ada di kalimat terakhir dalam paragraf ini berarti ada di kalimat keempat, maka kalimat pertama, kedua, dan ketiga itu menjadi kalimat penjelas. Yang pertama, Indonesia yang memiliki wilayah dari Sabang hingga Merauke. Yang kedua, terdapat banyak sekali adat istiadat dan kebiasaan yang berbeda-beda di setiap daerahnya. Yang C, agak banyak keberagaman adat istiadat, mulai agama, ras, suku, adat berpakaian, arian adat, upacara adat, rumah adat, dan lain sebagainya. Itulah kalimat penjelasnya, diambil dari kalimat pertama hingga kalimat ketiga. Karena kalimat keempat menjadi kalimat utama karena ada kesimpulan. Oke, silakan sekarang kalian catat kalimat utamanya dan kalimat penjelasnya. Oke, sudah. Kalau sudah bagus lanjut. Nah, karena kalimat utama atau gagasan pokok itu terletak di akhir paragraf, maka jenis paragraf
budaya Indonesia itu adalah jenis paragrafnya induktif. Paham ya? Jadi ada dua nih jenis paragraf, deduktif dan induktif. Kalau deduktif itu terletak di awal paragraf atau di kalimat pertama. Kalau induktif, gagasan pokoknya terletak pada kalimat terakhir. Entah kalimat berapa itu, pokoknya kalimat terakhir dari paragraf itu. Nah, sekarang kita mulai masuk ke gagasan pokoknya. Dari kalimat utama itu tadi sudah dicatatkan, maka bisa diturunkan menjadi gagasan pokok. Warga negara harus menjaga persatuan dan kesatuan. Itu gagasan pokoknya. Kenapa kok harus menjaga persatuan dan kesatuan? Silakan dicatat dulu gagasan pokoknya. Kalau sudah, lanjut ya. Nah, anak-anak, mengapa gagasan pokoknya warga negara harus menjaga persatuan dan kesatuan? Nah, buktinya atau penjelasannya ada di kalimat 1, 2, dan 3 ini. Diturunkan menjadi gagasan pendukung. Yang pertama, wilayah Indonesia dari Sabang hingga Merauke. Yang kedua, terdapat adat istiadat dan kebiasaan yang berbeda-beda. Dan yang ketiga, keberagaman macam-macam adat istiadat. Nah, dari situlah kita harus menjaga persatuan dan kesatuan. Itulah gagasan pokoknya. Gagasan pendukungnya adalah alasan atau penjelasan kenapa kok kita harus menjaga persatuan dan kesatuan. Paham ya? Silakan dicatat dulu gagasan pendukung dan gagasan pokok yang tadi ada di slide sebelumnya. Di pause dulu, kalau sudah lanjutkan ke slide berikutnya.